Maria Ulfa, nama yang tak asing bagi keluarga besar Tursina. Seorang santri berprestasi yang kini tengah meniti ilmu di salah satu universitas tertua di dunia, Al-Azhar University di Kairo. Di sana Maria mendalami ilmu usuluddin, sebuah langkah besar yang membuktikan dedikasi dan kecerdasannya. Kecintaannya pada bahasa Al-Quran mengantarkannya pada berbagai penghargaan, menjadikannya teladan bagi para santri dan siswi lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Zah. Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu lagi setelah kamu lulus tahun berapa? 2021. 2021. After 2021 berangkat ke Mesir tahun berapa? 2022. 2022. Sebelum berangkat Mesir kita ketemu ya di depan Evo pada waktu itu ya. Berarti betul, kurang lebih sudah 3 tahun nggak ketemu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Semoga ya. Ustaz juga selalu sehat. Alhamdulillah juga sehat. Baik semuanya. Ulfa, dalam rangka apa nih? Kan belum lulus ya, belum lulus Ulfa tapi menyempatkan pulang. Biasanya kan ya ada sih beberapa alumni kita yang ada di Mesir itu even dia kadang setahun sekali pulang atau 2 tahun sekali pulang atau bahkan ada yang nggak pulang kalau nggak lulus. Nah, Ulfa ini dalam rangka apa kok menyempatkan diri pulang? Ya kalau dihitung-hitung kan kurang lebih better ya 6 bulan lagi atau setahun lagi lulus padahal. Yang pertama, karena kemarin qadarullah Bapak berpulang, jadi saya merasa harus pulang karena pas sakitnya beliau saya enggak pulang. Dan itu udah deket ujian set, jadi memilih untuk enggak pulang. Kedua, kesempatan pulangnya alhamdulillah sekarang. Gitu ya. Iya. Lagi libur? Iya, atau liburan. Kan Mesir nggak pakai libur ya? Mau nggak masuk juga nggak apa-apa ya katanya? Itu juga betul, Ustaz. Tidak ada absen. Tidak ada absen. Jadi gimana sih sistemnya gitu loh? Kadang ya terserah kamu mau masuk silakan, mau nggak masuk silakan karena tidak absensi atau presensi itu bukan yang mengikat. Itu gimana sistem tersebut? Karena yang diambil untuk nilai akhir itu saat itu murni dari nilai ujian. Oh, murni dari ujian. Ya, jadi ketika kita absensi itu kita nggak hadir semua, tapi waktu ujian kita bisa, kita akan naik kelas atau mungkin kita akan lulus gitu, Zat. Berarti memang kembali ke pribadi masing-masing ya? Iya, kembali ke pribadi masing-masing. Siap. Kalau ini Ulfa, terus story-nya Ulfa di Al-Azhar itu ngambil apa? Saya mengambil usuluddin. Usuluddin itu akidah ya? Iya, ada 3 Ustaz. Ada apa? 3 syu'bah atau 3 mata pelajaran untuk usuluddin sendiri. Dan itu diambil atau dipilih ketika tingkat 3. Ulfa ngambil? Saya ambil hadis. Ya, alasannya kenapa ngambil itu? Iya, alasannya karena lebih condong ke situ, Ustaz. Oh, lebih sukanya di situ. Suka di hadis, lebih interest gitu. Oke. Karena begini, Ustaz, kalau di usuluddin sendiri kan ada 3. Ada akidah filsafat, ada tafsir, ada hadis. Kalau akidah filsafat ini untuk diri saya sendiri saya merasa sepertinya agak kesulitan gitu. Di awal saya milih tafsir, Ustaz. Tapi semakin mendekati pemilihan itu hati itu kayaknya lebih ke hadis gitu. Lebih kerentak ke hadis ya. Iya. Tapi awal memang ngambil tafsir. Ya, rencana awal. Nah, ada hal yang mungkin tafsir hadis itu kan selama di Tursina sudah pernah Ulfa dapat nih. Nah, pola pikir yang sudah diberikan ustadz-ustadzah yang ada di Tursina itu ngebantu nggak ketika Ulfa ada di studinya Ulfa di Al-Azhar sekarang dan terutama Ulfa ngambil usuluddin dan fokusnya di hadis? Ya, kalau untuk itu alhamdulillah sangat-sangat terbantu. Bahkan bisa dibilang kita bisa karena dasarnya dari situ, Ustaz. Dari kita belajar di Tursina. Apalagi di SMA kita kemarin ambil Al-Azhar. Jadi subbabnya itu sama, Ustaz. Contoh di pelajaran hadis tahlili katakan. Itu di situ ada hadisnya, ada tafsir hadisnya, kemudian ada intisari hadisnya. Dan itu sama seperti yang kita pelajari di Tursina. Dan di Tursina ini kita terbantu karena ada ustadz-ustazah yang membimbing kita untuk belajar. Jadi ketika kita di perkuliahan yang mana kita tidak terbantu dengan dosen, kita katakan tidak terbantu, sebenarnya
tidak terbantu sangat, gimana ya Ustadz ngomongnya? Ya tidak overall lah ya, overall, Ustadz, tapi ada yang memang beberapa poin itu yang aku pernah dapat nih di sini. Oke. Kalau di perkuliahan itu kan dosen itu mengajar bukan dengan bahasa fusha. Oke. Sedangkan kita belajar bahasa fusha. Oke. Jadi di situ agak wah, ini gimana ya? Maksud dari dokterah bagaimana gitu. Nah, dasarnya kita bisa paham itu dari Tursina, Ustaz. Oke, siap. Nah, kalau kita lanjut nih berkaitan dengan Ulfa tadi sudah mencoba menjelaskan awalnya tafsir tapi lebih ke sini lebih fokusnya ke hadis. Nah, berarti di sini kan Ulfa sudah bisa melihat tantangan yang berat nih yang Ulfa dapatkan ketika Ulfa ngambil basic jurusan tersebut. Nah, selain nanti Ulfa bisa direct berkaitan dengan tantangan terberatnya adalah kuliahnya seperti apa, nah tantangan terberatnya juga di Mesir itu kayak gimana? Tantangan terberat dalam kuliah itu pastinya ya Ustaz dari perbedaan bahasa antara kami dan doktorahnya atau pengajar. Karena kami yang ajami atau yang bukan Arab ini, kita terbiasa dengan bahasa yang resmi, bahasa kitab yang biasa kita baca, bahasa Muqarrar. Tapi ketika doktorah menjelaskan, itu bahasanya bahasa amiyah, bahasa yang sering dipakai oleh Masriyin atau orang-orang Mesir begitu. Oke. Yang pertama. Bahasa daily lah ya. Oke. Yang kedua, uslub atau kalimat yang ada di dalam buku itu tidak semudah itu untuk memahami begitu. Oke. Jadi upgrade bahasanya itu agak upgrade. Jadi kita agak harus memutar otak ini. Maksudnya apa? Ini kok tarkibnya begini, susunan katanya begini. Nah, di situ kesulitannya. Tidak cukup sekali membaca. Nah, Oke, berarti lebih membiasakan bahasanya juga, juga sering-sering membaca supaya familiar ya terhadap kondisi di perkuliahan itu. Nah, kalau misalnya ketika datang di Mesir dengan kondisi ya kamu mau nggak mau kecil gede juga di Malang, ketika kamu berada di Al-Azhar atau khususnya Al-Azhar atau kali kamu tinggal di Mesir itu apa nih? Ya mungkin terlalu general ya kalau misalnya ditanya kondisi terberatnya di Mesir itu seperti ini. Tapi kalau Ulfa bisa ngasih cerita atau true story berkaitan dengan di Mesir seperti apa itu gimana nih? Kalau untuk saya pribadi saya belajar ternyata di luar negeri itu banyak hal yang kita tidak boleh langsung mengejudge kita. Oke. Al-Azhar ini satu yang tadi nggak punya absen Zat. Jadi bebas mau masuk mau enggak. Tapi kan dalam logika pendek kita melihat ini mahasiswa, kenapa kok nggak masuk? Ini mahasiswa, kenapa kok konsentrasinya itu terbagi Zat ke hal yang lain. Nah itu. Tapi ketika saya di sana, saya belajar Zat di sana itu bisa dibilang semua jenis manusia itu ada gitu. Dan semua hal itu dicoba oleh mahasiswa Mesir gitu. Mahasisir, ya, oke. Akronimnya mahasisir ya. Betul, ada yang banyak terjun di organisasi, ada yang banyak terjun di perbisnisan. Jadi banyak mahasiswa yang membuka kafe, membuka matam atau tempat makan. Itu banyak Ustaz. Nah, waktu pertama kali saya ke sana, wah, ini saya harus kemana ya gitu. Jadi merasa terkotak-kotakan gitu. Mau jadi organisator atau mau jadi pembisnis atau mau jadi mahasiswa. Tapi selama saya di sana saya belajar ternyata nggak begitu loh gitu. Nggak harus kita mengotak-ngotakan harus jadi organisator, harus jadi ini. Malah yang salah adalah ketika kita menganggap di Mesir itu ada beberapa bentuk orang. Nah, itu menurut saya yang salah karena kita bisa bilang orang yang organisasi itu mereka juga dapat ilmu di perorganisasiannya. Tapi mereka juga kuliah kok. Mereka nggak mengesampingkan kuliahnya, nggak mengesampingkan belajarnya. Yang kedua untuk teman-teman yang mungkin di sana membangun bisnis Ustaz. Nah, orang-orang di Mesir itu nggak semua biaya hidup itu terpenuhi begitu Ustaz. Ada yang harus mencari sendiri untuk tetap di sana. Dan itu saya merasa, oh Masya Allah. Perjuangannya mungkin lebih berat gitu dari kami yang alhamdulillah kiriman ada, kita di sana belajar ya tinggal belajar gitu Ustaz. Terus ada juga yang di kuliah aja. Kadang ada orang yang melihat kenapa kok orang kuliah aja gitu. Kamu enggak mencari relasi di organisasi kah atau di bisnis? Yang lain gitu.
atau nggak mau coba bisnis, salah juga. Karena ketika di kuliah pun kita juga tidak menafikan kita akan dapat relasi juga dari teman-teman yang sekolah, dari teman-teman yang atau Mas Rien katakan orang-orang Mesir sana. Jadi yang saya belajar adalah silahkan terjun dimanapun, silahkan ambil ilmu apapun, tapi jangan sampai mengesampingkan apa yang harusnya kita lakukan. Tujuan utamanya tadi ya. Itu yang saya rasa saya kena banget gitu. Tapi kalau misalnya entah ini pengalamannya Ulfa sendiri atau mungkin teman dekatnya Ulfa atau lingkungannya Ulfa ya, ada nggak sih yang sampai dia itu bisa bisnis jalan, terus kuliahnya jalan, terus organisasi jalan, itu ada nggak? Banyak. Ustaz. Dan kalau misalnya iya itu hal apa yang menjadikan dia itu bisa balancing tiga-tiganya? Kalau dari saya sendiri, ketika saya datang ke sana Ustaz, itu kan dengan berbagai macam rintangan. Contohnya visa, visa yang tidak turun-turun akhirnya telat. Sempat juga saya salah jurusan. Akhirnya ketika ada waktu kosong antara Januari sampai Oktober waktu itu Ustaz, karena saya telat, jadi nggak mungkin ikut ujian dan saya juga salah jurusan, nggak mungkin tahwil di tengah-tengah. Jadi saya daftarnya di tahun ajaran barunya sekitar Oktober itu. Nah di waktu kosong itu saya ikut organisasi, ikut juga talaki, belajar di luar kampus. Kemudian ketika kuliah sudah mulai, saya kurangi Ustaz. Organisasinya mulai saya tinggal gitu. Kalau dari diri saya seperti itu. Jadi timingnya Ustaz lebih ditata gitu. Tapi sekarang semakin kesini perkuliahan semakin berkurang atau banyak juga? Kalau saya sendiri semakin akhir kuliahnya semakin banyak Ustaz. Porsinya semakin banyak kan, karena kebetulan jurusan saya hadis itu nanti di tingkat akhir ini prodi terbanyak gitu. Setelah akidah sih. Tapi hadis itu terbanyak kedua, ada sekitar 12 mata pelajaran gitu Ustaz. Siap. Jadi semakin ke atas di tingkat 3 kemarin itu mulai banyak Ustaz karena hadis kan. Jadi ya tingkat 3, tingkat 4 itu dibanyakin di kuliahnya. Kalau dari saya. Nah, kondisi sosial di sana itu seperti apa? Kamu menyesuaikan dan adaptasinya? Kalau untuk adaptasi, kalau saya sendiri lebih sering main atau rumah, bersosialisasi lebih banyak ke anak-anak yang Indonesia. Jadi kalau rumah sama teman-teman dari Indo, tapi kalau kuliah baru sama mancanegara. Kenapa seperti itu milih gitu? Karena yang pertama lebih merasa safety, Zat. Lebih merasa aman ketika kita bareng-barengnya itu dengan orang-orang yang kita tahu lah dari bangsa yang sama begitu. Arti safety di sini seperti apakah di sana itu kondisi ada something yang perlu diperhatikan atau yang perlu dihindari mungkin? Mungkin kalau dihindari juga tidak terlalu dihindari karena kita akan hidup berdampingan ya Ustaz. Mungkin sesuatu yang agak kurang disukai mungkin gitu Ustaz. Contoh ketika kita bertemu dengan orang yang mancanegara nih Ustaz, terus ternyata kebiasaannya itu berbeda. Terus akhirnya kita akan terganggu dengan itu Ustaz, jadinya kurang nyaman belajarnya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang kita hindari. Makanya kita memilih untuk kawan dekatnya orang Indo. Ulfa, tadi kan Ulfa sudah sempat ngobrol nih sama adik-adik kelas juga. Ada beberapa yang sudah nanya informasi ke Ulfa nih. Sebenarnya tidak hanya yang hari ini ketemu Ulfa saja sih yang berkaitan dengan dikasih message, dikasih pesan berkaitan dengan apa sih yang harus dilakukan ketika kamu mau ke Mesir atau ketika sudah di Mesir. Cuma ketika memberikan pesan ini kan bisa sifatnya general. Nah mungkin kalau versinya Ulfa ini apa yang akan Ulfa direct ke adik-adik yang ada di Tursina yang akan lanjutin ke LN khususnya di Mesir? Kalau untuk pesan mungkin persiapannya mulai dimatangkan dari sekarang. Persiapannya apa kan? Persiapannya apa aja nih persiapannya? Contohnya bahasa. Bahasanya dikuatkan karena ketika kita udah punya dasarnya, ketika kita dapat mukoror yang tebal, seenggaknya kita bisa baca. Seenggaknya kita bisa mengulang-ulang mukoror itu atau buku itu ketika kita punya dasarnya dan sudah mulai memantapkan diri gitu dari awal. Dan terus bisa juga mungkin kan ini teman-teman sudah mau berangkat ya Ustaz. Nah, itu sambil mencari info contohnya mukoror atau buku yang tahun lalu. Nah, itu sangat-sangat membantu untuk nanti kita ujian di termin setelah ini. Karena kan mungkin sekarang terminnya maju ya Ustaz ya. Kemungkinan itu Desember.
Jadi adik-adik datang ke sana November, Desember sudah dihadapkan dengan ujian. Jadi dari sekarang dicari mukoror-mukoror yang tahun lalu itu mulai dipelajari. Mukoror itu apa, Ul? Mukoror itu buku diktat kuliah. Oke. Gitu. Atau mungkin soal-soal tahun lalu, kirain saya gitu. Oke. Ulfa, tadi kan sudah banyak nih yang Ulfa jelasin berkaitan dengan salah satunya niat di sana itu untuk apa? Kuliah kah, relasi kah, organisasi kah, bisnis kah? Terus ketika berkaitan dengan persiapan juga bagaimana bahasa. Nah, sekarang kalau misalnya dari diri Ulfa sendiri itu prinsip apa yang harus Ulfa pegang, dan mungkin prinsip ini juga bisa menginspirasi dari beberapa teman-teman yang ada di Tursina yang nanti dia oke, aku akan ambil ke Mesir. Kalau prinsip dari diri saya sendiri itu ketika sudah masuk, ketika sudah mulai tuntaskan. Tapi ketika capek di tengah-tengah, kamu coba ulang, lihat ke belakang. Untuk kamu mencapai itu apa aja yang sudah kamu korbankan. Perjuanganmu itu seberapa kamu ukur sendiri. Nah, ketika kita udah melihat ke belakang, semangat itu akan muncul sendiri ya, Zat. Kalau untuk saya, masa mau berhenti sih? Udah sampai sini loh. Sudah jalan lah ya. Sudah jalan. Ibarat kata sudah renang, sudah di tengah laut, masa mau balik gitu ya. Betul. Ketika sudah masuk, tuntaskan. Itu untuk prinsip. Kalau pesan yang akan Ulfa sampaikan, kira-kira pesan apa nih? Kalau untuk pesan mungkin saya singgung sedikit dulu ketika kami belajar di kelas Azhar. Itu kami sering ngeluh. Susah, capek, ini kok enggak masuk-masuk. Nah, itu sangat sering. Tapi salah satu guru kami, salah satu ustadz kami itu beliau bilang, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Jadi barang siapa yang berjalan di jalan kami, insya Allah Allah akan bukakan jalannya. Nah, itu yang menurut saya jadi pesan yang saya ingat gitu sampai sekarang. Nah, kalau untuk pertanyaan tahu dari mana kita sudah berjalan di jalannya Allah, kita sudah berjuang di jalannya Allah, apa betul? Apa sudah berjalan di situ? Apa sudah betul ini niat kita? Itu kan bukan kapasitas kita yang menilai, tapi itu hanya Allah yang berhak menilai. Maka kewajiban kita adalah tata niat. Jadi tajdidun niyah itu penting. Jadi memperbarui niat setiap kali kita mulai goyah, itu yang penting. Niat kita apa? Kalau niat kita di sana belajar, kita mencari bekal. Ketika nanti kita pulang, kita berusaha bermanfaat untuk orang lain, maka itu yang harus terus-terusan disinggung dan terus-terusan diingat. Niat kita apa? Kalau kita sudah berjalan di jalannya Allah, kita sudah berusaha membenarkan jalan kita, cara jalan kita, insya Allah nanti Allah akan bukakan jalannya. Allah beri kemudahan, Allah beri pertolongan. Masya Allah, siap-siap. Dan itu yang sudah Ulfa praktekkan ya? Iya, Ustaz. Ya namanya capek itu manusiawi ya, tapi ketika capek harus seperti apa itu, ya tadi makanya kenapa harus punya prinsip. Nah, message-nya seperti apa itu juga harus terdeliver. Ketika Ulfa ini sudah dinyatakan sebagai alumni Tursina ini dan tergabung dalam Tigen juga ini, peran apa sih dalam peralumnian ini gitu? Peran alumni. Kalau untuk peran alumni sendiri, ini saya berbicara bukan berarti saya sudah melakukan. Saya juga masih berusaha. Kalau menurut saya adalah yang pertama menjaga nilai yang sudah kita dapat di Tursina. Kita menemukan apapun nanti di tempat yang baru, kita harus tetap menjaga apa yang kita dapat di Tursina. Contoh mungkin nilai-nilai religi yang tidak boleh kita tinggalkan, atau nilai etika yang tidak boleh kita tinggalkan, dan yang ketiga mungkin silaturahim kita yang tetap harus dijaga. Contohnya ketika adik-adik datang, ini yang saya pelajari juga dari senior-senior kami juga, dari angkatan kemarin, kami datang, kami disambut, kami datang, kami di ada seremonialnya ya, saya lihat di IG-nya Tigen Mesir ya pada waktu itu. Dan itu memang berkelanjutan ya. Ketika kemarin Ziyadah sama Hanif datang juga, kok nggak ada di Tigen Mesir? Belum diupload. Belum diupload. Alhamdulillah untuk acaranya tetap berjalan. Itu yang kami pelajari juga dari senior-senior kami, yang mengajarkan juga ya ke adik-adiknya. Insya Allah semoga bisa diteruskan. Terakhir nih, satu kalimat reflektif. Kalau saya kasih kalimat terus Ulfa bisa ngelanjutin. Atau apa sih versinya Ulfa? Belajar di Mesir bukan sekedar? Belajar di Mesir bukan sekedar
Hatam Muqarrar. Oke. Hatam diktat. Oke, siap. Oke, terima kasih Ulfa. Masya Allah, keren banget. Semoga Terima bermanfaat, kasih. Insya Allah. Terima kasih atas kedatangannya. Sudah diundang dari tim SO, diundang Ustadz Suheli, dan kita bisa saling tukar pikiran. Ini juga tidak serta-merta, ujug-ujug itu tidak. Semua sudah ada takdirnya, sudah ada suratannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih waktunya, semoga bermanfaat dan Amin, ya balik ke Allah. Mesir lagi tengah Oktober ya? Oktober insya Allah. Oktober tengah, nanti studinya lanjut lagi dan lebih maksimal lagi dan insya Allah lulus dengan Tahun ini lulus dengan nilai mumtaz ya? terbaik. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.